kali ini kita akan melihat bersama contoh pidato yang baik dan benar. Maka simak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba serta masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan lomba pidato pada kesempatan kali ini tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, untuk umat Islam, salawat serta salam semoga telah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan juga di akhirat. Amin. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan materi pidato dengan judul Berbeda dan Bersatu, Itulah Indonesia. Hadirin yang saya hormati, suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Demikian pula lemah dan hancurnya juga bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa itu sendiri. Ria Misaj, Ria Judu. Sudah menjadi kudrat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Indonesia adalah bangsa yang multi etnis dan multikultural. Semua negara mengakui bahwa realitas sosial bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Kurang lebih terdapat 300 suku yang saat ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kebudayaannya masing-masing. Kearifan lokal Indonesia diharapkan mampu menumbuh kembangkan identitas keindonesiaan, menjadi referensi dalam mengembangkan wawasan kebangsaan, membangun kualitas manusia, serta meningkatkan kemuliaan harkat dan martabat bangsa yang akan memancar dari dalam bagi keberadaan warga negara Indonesia dan juga memancar keluar untuk membangun citra pergaulan antar bangsa dalam bingkai diplomasi kebudayaan. Hadirin yang saya hormati, kebudayaan Indonesia sangatlah banyak jumlahnya dan sangatlah beragam bentuknya. Sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangatlah penting untuk menjadi bingkai dalam memahami nilai-nilai kebudayaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah kata-kata tanpa makna, akan tetapi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah rangkaian kata yang memiliki arti dan bermakna untuk diperjuangkan dan juga dipertahankan. Beberapa ahli ilmu kemasyarakatan bangsa asing menganggap semboyan Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya ialah suatu cita-cita yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai kenyataan yang benar-benar hidup di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, memahami kebudayaan dan sikap sadar akan adanya perbedaan sangatlah perlu keberadaannya. Hadirin yang saya hormati, melalui perjalanan sejarah, berbagai proses kehidupan manusia telah melahirkan ciri keragaman bentuk budaya, suku, bahasa, maupun agama. Namun, dengan beragam budaya dalam masyarakat Indonesia mampu berdiri kokoh di atas dasar Pancasila. Multikulturalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya dapat hidup berdampingan secara damai dengan kesediaan menghormati budaya lain dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Keindonesiaan
dibangun bukan untuk menghilangkan identitas atau ciri khas dari semua komponen bangsa Indonesia, melainkan agar semuanya dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, yaitu Indonesia. Sikap saling menghormati dalam identitas masing-masing, tidak memaksakan kehendak atas satu kelompok yang lain merupakan syarat dasar untuk membangun masa depan bangsa Indonesia yang gemilang. Hadirin yang saya hormati, keragaman yang ada di Indonesia akan membawa dampak positif bagi kita semua. Di antaranya, yang pertama, keragaman suku bangsa. Seperti yang kita tahu, bahwa setiap suku bangsa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, seperti suku Bugis dan suku Makassar yang ahli dalam berlayar dan memiliki kapal hebat penisi yang mampu mengarungi samudra. Ada suku Dani yang memiliki prestasi luar biasa atas kejeniusannya dalam mengolah tanah, serta suku Jawa tentunya yang ahli dalam membuat benda-benda eksotis seperti keris. Dengan demikian, sesungguhnya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia merupakan potensi untuk membangun bangsa Indonesia. Yang kedua, keragaman bahasa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia sampai saat ini kurang lebih ada 748 bahasa. Semua bahasa yang ada tetap dijunjung tinggi karena merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat bernilai. Perbedaan 748 bahasa dapat disatukan oleh satu bahasa nasional, satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan mempunyai berbagai macam bahasa daerah, tidak menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah, namun justru menambah kekayaan perbendaharaan bahasa, menambah keunikan. Dan keunikan inilah yang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, karena tidak ada negara lain yang memiliki keanekaragaman bahasa seperti Indonesia. Dampak positif yang ketiga berasal dari keragaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan tarian daerah tersebut menggambarkan keragaman budaya Indonesia yang luar biasa, karena telah terbukti bahwa kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan asing, wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, bahkan mempelajari budaya Indonesia. Yang keempat, keragaman agama. Sesuai dasar negara Pancasila, sila pertama yang menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa berketuhanan, bangsa yang mengakui atas keberadaan Tuhan dan menghargai sekaligus melindungi semua agama yang dianut oleh masyarakatnya. Agama merupakan pedoman manusia dalam mencapai cita-cita hidup. Salah satu fungsi dan peran keragaman agama diantaranya ialah sebagai kontrol masyarakat dalam berperilaku. Keragaman agama di Indonesia memiliki persamaan dalam memandang perbuatan baik dan juga buruk. Setiap agama tentunya juga mengajarkan bagaimana manusia menghormati pemeluk agama yang lain, mengajak manusia yang lain untuk berbuat baik, amanah pada tugas dan tanggung jawab, bersikap adil, saling tolong-menolong, dan sikap positif lainnya. Dan perlu diketahui, setiap ajaran agama mengandung perintah dan larangan yang sangat sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Hadirin yang saya hormati, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang kaya akan berbagai keragaman, baik budaya, suku, bahasa, maupun agama.
Hal tersebut merupakan sebuah modal yang dapat menjadikan Indonesia istimewa di mata dunia. Akan tetapi, sadarilah bahwa hal tersebut perlu diimbangi dengan adanya peran, kesadaran, dan juga kerja keras dari kita semua sebagai masyarakat Indonesia untuk menjaga, merawat, dan melestarikan keberagaman demi persatuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang seutuhnya. Hadirin, ingatlah pesan Insinyur Soekarno. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi Nusantara dengan adat budaya yang kaya raya ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi cerdas itu tadi contoh pidato yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jika generasi cerdas merasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.